Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima sekalian saya berbahagia, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita kali ini masih membahas filsafat atau hikmah di buku kita tentang Al-Arsyiyah, karya Mulla Sadra yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mari kita masuk ke screen untuk melihat kelanjutan pembahasan kita sebelumnya. Jadi pembahasan kita yang lalu sudah sampai di sini nih. Ya, ini 15 Juli 23, Sabtu lalu 22 Juli kita tidak ada kelas ya. Kalau kita maka pada kesempatan kali ini kita pelajari prinsip ke-12 mengenai cara aktivitas Tuhan. Jadi aktivitas Tuhan sehubungan dengan alam. Jadi kira-kira kita berpikir tentang bagaimana sih hubungan Tuhan dengan alam semesta. Perbuatan Tuhan, campur tangan Tuhan, bagaimana Tuhan mengadakan alam semesta, bagaimana Tuhan mendidik alam semesta, itu yang dibicarakan di sini. Tentu saja karena ini adalah singkat-singkat, jadi kemudian tidak terlalu panjang juga dibicarakan. Jadi intinya adalah ini adalah pembahasan yang ke-12 dan ini hanya singkat sampai di sini saja ya. Di sini 1 halaman lah ya. Dan nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pada pembahasan berikutnya karena panjang sekali, kita bisa lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Ya, ini adalah ya ini adalah pembahasan ke-12 ya, ini dia. Sebelumnya adalah pembahasan ke-11 mengenai nama-namanya yang agung, kita sudah bahas juga 2 kali pertemuan. Kemudian setelah itu perbuatan Tuhan, ini dia. Tadi adalah nama-namanya, sekarang perbuatan Tuhan terhadap alam semesta. Ya. Dan ini pembahasannya singkat sampai di sini saja. Ya, jadi cuma 2 halaman. Halaman pertama ini, kemudian halaman kedua di sini. Nanti kemudian pindah ke prinsip ke-13. Nah ini lebih panjang karena sudah berkaitan dengan kebermulaan alam. Jadi sebetulnya ini adalah sama-sama dengan kelanjutan dari ini. Ya. Prinsip 12 mengenai cara atau aktivitas Tuhan. Perbuatan Tuhan kaitannya dengan alam. Nah sedangkan di sini nanti kebermulaan alam. Ya, jadi ini panjang ini Mas kalian ini. Panjang. Jadi ini sampai bahasa Arabnya saja ini 3, 4, 5, 6 halaman. Jadi bahasa Arabnya saja 6 halaman. Jadi cukup panjang pembahasannya. Dan karenanya kita mulai pembahasannya yang 13 ini nanti pada pertemuan yang akan datang insya Allah hari Sabtu. Jadi kita sekarang nanti hanya sampai di sini saja. Kita akan melihat beberapa ayat berkaitan nanti dengan ini. Jadi ini adalah berkaitan dengan aktivitas Tuhan. Jadi ini dia. Prinsip ke-12 mengenai cara atau aktivitas Tuhan sehubungan dengan alam. Jadi ini berbicara tentang fa'iliyah. Fa'iliyah itu perbuatan. Bukan fi'liyah. Kalau fi'liyah itu perbuatan. Kalau fa'iliyah, perbuatannya pelaku perbuatan. Jadi fa'il itu kan pelaku ya. Pelaku perbuatan. Jadi ini berkaitan dengan perbuatannya pelaku perbuatan. Karena disebut dengan fa'iliyah. Kalau tidak ada apa alifnya di sini, langsung sini fi'liyah, nah itu baru perbuatan. Tapi ini adalah khusus untuk pelaku perbuatan, fa'iliyah. Ya, jadi pelaku perbuatan. Jadi ada pelaku perbuatan. Artinya perbuatan pasti ada pelaku perbuatan. Ada fi'liyah, ada fa'iliyah. Ada fi'il, ada fa'il. Kamu gitu, ada fi'lun, ada fa'ilun. Jadi selalu begitu. Jadi kalau kita bicara secara spesifik, maka kita lihat di sini ya, ada fi'il, ada fa'il, ada fi'lun, ada fa'ilun. Ya ini adalah hikmah, ini belum terbuka ya. Tidak bisa buka. Ini kita lihat sini.
belum bisa juga. Nah, ini kita riset. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita lihat di sini saja ya. Ada fiil, ada fa'il. Ada fi'lun, fi'lun ya. Kemudian ada fa'ilun ya. Ya. Jadi kalau fi'lun perbuatan, ini perbuatan. Kalau fa'ilun adalah pelaku perbuatan. Dalam berbicara tentang perbuatan, ini sering kita bicarakan di sini, ini tidak bisa dilepaskan dari pelaku perbuatan. Karena sering diprotes perbuatan-perbuatan buruk. Ya. Sebetulnya tidak ada perbuatan buruk kalau perbuatan, semua perbuatan itu baik. Buruk baik itu kalau sudah dikaitkan, buruk itu kalau dikaitkan dengan pelakunya, ya, pelaku perbuatan. Kita sudah bahas dulu di panjang lebar. Di tadabbur sering kita singgung ini, ya. Karena kegagalan memahami perbuatan Tuhan ketika kita tidak bisa membedakan dua-duanya ini. Ya, seperti dikatakan membunuh buruk. Siapa yang mengatakan perbuatan bunuh buruk? Kalau perbuatan bunuh itu buruk, Tuhan tidak kasih kepada kita. Perbuatan bunuh itu baik. Ya, itu perbuatan. Perbuatan sebagai perbuatan ya. Perbuatan membunuh itu baik. Ya. Apa sebabnya? Karena kalau tidak bisa kita membunuh, tidak bisa kita makan ikan. Tidak bisa kita makan kambing, sapi, domba, onta. Kan itu harus dibunuh dulu, disembelih, matikan dulu. Nah, jadi seperti itu. Kalau tidak bisa membunuh, ya tidak bisa kita sembuh dari penyakit. Karena di antara penyebab penyakit adalah makhluk-makhluk organik yang sangat kecil seperti virus, bakteri, dan itu harus dibunuh kalau kita ingin sembuh. Nah, kan itu adalah harus mampu membunuh. Jadi membunuh sebagai perbuatan ya baik. Nah, kalau sudah terkait dengan pelaku perbuatan, baru bisa muncul kata buruk. Kalau membunuh orang yang tidak bersalah, pelakunya kan yang melakukan itu. Nah, baru itu namanya perbuatan buruk. Tetapi karena pelakunya, makanya ketika ada perbuatan membunuh, yang ditangkap pelakunya. Kan begitu jemaah sekalian. Tangkap pelakunya. Coba kalau misalnya membunuh misalnya nyamuk demam berdarah. Nah, apakah nyamuknya diadili? Kan enggak. Ya. Paling nyamuknya dibasmi aja. Jadi ada perbuatan, ada pelaku perbuatan. Nah, ketika berbicara tentang sifat perbuatan dan sifat pelaku perbuatan, dikasih ya dan tak marbutoh, fi'liya dan fa'iliyah. Jadi dikasih kata fa'iliyah. Jadi kita di sini bicara tentang fa'iliyah nih. Ya, fa'iliyah. Jadi tentang ini sifat pelaku perbuatan, bukan ini. Ya. Jadi tapi kita bicara tentang ini. Ya, jadi bicaranya tentang ini, bukan ini. Kita dikasih sifat-sifat pelaku perbuatan. Jadi di sini karena Tuhan kan pelaku perbuatan. Nah, karena ini bicara tentang perbuatan Tuhan ya fa'iliyah. Ya. Fa'iliyah kullun fa'ilin imma bitab'i au bil qasri au bit taskhiri au bil qasdi au bir ridha au bil inaya au bit tajalli kamu gitu. Dan seterusnya. Kita lihat aja terjemahnya sorry. Jadi artinya apakah? Ya, aktivitas perbuatan lah ini, perbuatan tiap pelaku perbuatan ini agak sih pelaku perbuatan ini. Jadi dari sini kita gampang kalau lihat fa'iliyah kullu fa'ilin, setiap pelaku perbuatan berkaitan dengan perbuatan, maka tiap pelaku perbuatan ya maka perbuatannya itu dia lakukan berkaitan dengan pelaku perbuatan fa'il. Maka perbuatannya itu kita ingat kaitan dengan pelaku perbuatan, maka perbuatannya itu dia lakukan. Satu bisa karena tabai alamiah, bil qasri terpaksa ini alami, atau terpaksa paksaan, atau penaklukan ditaklukan. Jadi artinya beda paksaan dengan penaklukan. Kalau paksaan itu kan dipaksa, kalau penaklukan seperti misalnya kita kita berada dalam penjajahan, itu kan penaklukan namanya. Ya. Kemudian dengan niat, ada artinya niatnya. Al-qasdu itu niat, maksud. Ada niatnya, dimaksudkan memang untuk itu. Dimotifkan. Kemudian ada juga ar-ridha, persetujuan langsung. Artinya kita persetujuan, seperti kita jual beli barang itu kan persetujuan.
Kalau tidak persetujuan, nah itu namanya pencurian di persetujuan. Kemudian ada dengan inayah, bil inayah tadi, bil inayah tadi. Ada kata-kata bil inayah nih, bil inayah. Nah ini inayah ini susah kita menerjemahkannya. Di Indonesia itu biasanya kita sebut inayah saja. Semoga kita mendapatkan hidayah dan inayah. Hidayah petunjuk, inayah itu apa? Nah, kita lebih buka kamus saja nih. Karena inayah ini, kalau saya ditanya terjemahnya agak susah juga. Ya, jadi kita lihat kamus saja, biar kita lihat. Cari kamus di sini. Nih. Kita lihat kata inayah di sini. Ya, ini kita tulis inayah. Inayah. Tun. Nah, ini inayah. Nah, kita tulis ini kata inayah. Inayatun. Artinya kepedulian, pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, perhatian, kehati-hatian. Jadi kata-kata inayah ini banyak maknanya. Jadi artinya kalau inayah dari Allah berarti Tuhan peduli. Tuhan memang bermaksud memelihara kita, melindungi kita, menjaga kita, memberikan perhatian, kamu gitu. Ya. Jadi itulah meluas sekali kalau kata inayah ini. Ya. Jadi inayah itu adalah kepedulian, pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, perhatian, kehati-hatian, perhatian dan pertolongan. Ya. Disebut dengan al-ihtimam. Al-ihtimam itu adalah peduli. Ya, care itu adalah al-ihtimam. Ya. Jadi ini adalah wal inayah. Nah, jadi ini itulah saya kira kata-kata al-inayah. Jadi kita lihat di kamus saja karena luas sekali maknanya. Ya. Jadi ada kata inayah. Ada juga dengan tajalli tadi, bit tajalli. Tajalli artinya manifestasi diri. Artinya wujud daripada karakter kita. Ya. Contohnya saya kalau ada orang suka nyanyi tanpa sengaja dia nyanyi. Ya. Sambil nyopir-nyopir dia nyanyi, sambil mandi dia nyanyi, sambil nyapu-nyapu dia nyanyi. Nah itu karena dia memang karakternya suka nyanyi kamu gitu. Jadi ada yang suka nyanyi. Nah itu artinya nyanyinya itu adalah manifestasi dirinya seperti itu. Ya. Ada orang misalnya pendiam, dalam diamnya itu selalu dia berpikir. Nah itu manifestasi dirinya dia diam. Biasanya pemikir, orang kreatif, ya biasanya itu adalah suka menyendiri. Ya, ada juga yang suka kumpul-kumpul, cerita-cerita. Biasanya cocok untuk jadi organisatoris, partai politik. Mohon maaf. Nah, yang seperti itu ya manifestasi diri namanya, tajalli. Nah, jadi jemaah sekalian, yang namanya perbuatan itu, inilah kategori-kategorinya. Nanti kita lihat Tuhan masuk kategori apa. Jadi perbuatan itu alamiah. Contohnya perbuatan alamiah, Bapak Ibu mengedipkan mata itu kan alami, bukan maunya kita. Walaupun kita juga bisa mengedipkan mata secara niat, punya niat mengedipkan mata. Misalnya kita menegur orang dengan mata itu bisa. Tetapi yang kita bicarakan di sini kedipan mata secara alamiah, berkedip-kedip. Atau yang paling cocok lah apa namanya? Jantung berdetak. Jantung berdetak itu tidak bisa disengaja, tidak pernah bisa disengaja, selalu harus alamiah. Jadi jantung kita berdetak-detak itu kan adalah alamiah, ya bitabai. Ya, kemudian ada lagi dengan paksaan, ya dengan paksaan. Dia itu dengan dipaksa. Ya, dipaksa itu artinya tidak punya keinginan dan sebagainya dipaksa. Seperti waktu kita anak-anak tidak suka pergi sekolah, dipaksa sama orang tua, sama ibu. Kalau kita tidak pergi, tidak dikasih uang jajan, tidak disuruh, tidak dikasih apa namanya TV untuk ditonton, tidak dikasih juga game. Nah, itu namanya dengan paksaan. Ya. Dalam kaitannya dengan pemerkosaan misalnya, itu adalah paksaan. Ya. Nah, kemudian penaklukan, ditaklukkan. Artinya seperti pemaksaan juga, tapi artinya dia sukarela melakukannya karena sudah ditaklukkan. Ya, ditaklukkan. Seperti misalnya budak, perbudakan. Nah, itu kan dia lakukan dengan senang hati juga, tapi dia berada dalam apa namanya, yang dia lakukan itu adalah keinginan-keinginan majikannya. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang ditaklukkan. Dengan niat, bin niyah, tadi dengan niat, bil kasdi tadi, maksud. Ya. Artinya memang kita tujuannya ke sana, seperti kalau kita ditanya mau kemana? Saya mau pergi ke umroh. Nah itu namanya dengan dimaksudkan, mau pergi ziarah. Kemudian dengan persetujuan langsung, ridho, birridho. Itu tadi kalau kita jual beli. Kalau kita jual beli ya kan tidak ada paksaan di sana, tidak ada paksaan, tidak ada penaklukan.
Ya walaupun terkadang juga ada orang jual beli karena penaklukan, dipaksa jual. Tapi yang kita bicarakan di sini jual beli dengan sukarela. Ya, jual beli yang benar itu sukarela. Tidak ada paksaan. Kita memang pedagang, ya kita kerjanya jual beli barang. Atau karena kita memang butuh uang, ya kita jual properti kita. Itu namanya persetujuan langsung dari kita. Baru tadi dengan inayah. Karena pemeliharaan seperti contohnya ibu kepada anaknya itu kan inayah. Ya. Perbuatan orang tua kepada anaknya, orang tua banting tulang pagi-pagi, tengah malam baru pulang. Kemudian hasilnya bukan dia nikmati, tapi diberikan kepada anak dan keluarganya, itu namanya inayah. Ya. Bagi-bagian perlindungan, kepedulian tadinya kepada keluarganya, itu namanya inayah. Ya. Atau bisa juga dengan manifestasi diri, tajalli namanya. Contohnya misalnya kalau kita bikin karya-karya seni. Nah, genre seni kita itu adalah manifestasi diri kita. Ada yang seninya abstrak, abstraksionis, ada yang jelas, ada tuh ya lukisan-lukisannya jelas, orangnya jelas. Ada juga abstrak. Nah, jadi itu adalah aliran-aliran seni yang menunjukkan manifestasi dirinya, manifestasi orangnya. Sama kalau orang misalnya berkarya, nulis fiksi-fiksi misalnya, karangan-karangan fiksi, entah fiksi ilmiah atau fiksi hayalan, itu adalah manifestasi dirinya. Misalnya kalau dirinya itu suka menulis fiksi-fiksi horor, nah itu kan mungkin memang orangnya itu suka membayangkan hal-hal yang menakutkan. Atau misalnya ada fiksi tentang mata-mata, kan ada tuh yang karyanya selalu fiksi mata-mata. Ya. Nah, maka itu memang mungkin orangnya suka menyelidiki. Nah, seperti itulah. Jadi itu namanya manifestasi diri. Jadi perbuatan itu cuma itu saja. Jadi aktivitas daripada tiap pelaku perbuatan, kaitannya dengan perbuatannya ya itu saja. Entah dia alamiah, entah dia paksaan, penaklukan, dengan niat, dengan motif, dengan sukarela, dengan inayah, dengan manifestasi diri. Jadi itu saja. Jadi ada berapa ini? Ini harus kita catat ya. Bahwa inilah yang pertama adalah dengan alami ya. Kemudian paksaan. Kemudian penaklukan. Ya. Makanya kan biasa kalau ada kejahatan itu ditanya motifnya apa kan begitu. Kemudian niat. Ya. Kemudian persetujuan langsung, warnanya sama. Persetujuan langsung, ya. Inayah, ya. Dan manifestasi diri, ya. Manifestasi diri ini. Tajalli, ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macam. Jadi kalau kita urut-urut itu perbuatan-perbuatan itu, entah itu alamiah tadi, seperti pohon-pohon bergerak itu kan alamiah, perbuatan alamiah. Seperti tadi jantung kita berdetak itu adalah alamiah. Ya. Mata kita berkedip-kedip setiap sekian detik itu adalah alamiah. Kemudian ada dengan paksaan, dipaksa. Ya. Dipaksa melakukan itu seperti dalam kasus-kasus pemerkosaan itu adalah paksaan namanya. Kemudian penaklukan seperti perbudakan. Kemudian niat, ya memang ada motifnya sengaja melakukan itu. Maksudnya ditujukan, misalnya kita ingin belajar keras untuk menjadi dokter. Nah, itu adalah memang niatnya ke situ, cita-citanya ke situ. Ya. Kemudian persetujuan langsung itu kaitannya dengan interaksi dengan yang lain. Ya, seperti tadi jual beli, kan ada persetujuan itu kan berarti dengan pihak lain. Ya. Kemudian dengan inayah, itu sebagai kepedulian, seperti tadi orang tua kepada anaknya. Bisa juga anak kepada orang tuanya, ada juga. Kemudian ada juga manifestasi diri, artinya jelmaan daripada jati dirinya, karakternya, talentanya. Jadi kalau ada orang menggeluti misalnya pertukangan, ya memang
senangnya di situ, hobinya di situ, manifestasi dirinya di pertukangan. Ada yang senangnya memasak, ya masak, ya itu adalah manifestasi dirinya. Tadi ada yang sukanya menyanyi, itu adalah manifestasi dirinya. Ada yang sukanya olahraga, itu manifestasi dirinya, seperti itulah. Ada juga yang sukanya membaca terus-menerus, ya itu adalah juga manifestasi dirinya. Jadi itu adalah namanya tajalli. Ya, jadi inilah 4 jenis berapa? 6 1 2 3 4 5 6 7 jenis ya. 7 jenis perbuatan. Ya, jadi 7 jenis perbuatan. Semua ini yang 7-7-nya ini ya, jadi kita kasih nomor biar jelas. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi semua dari ketujuh ini kecuali 3 yang pertama ini alamiah, paksaan dan penaklukan. Ya. Kecuali 3 yang pertama alamiah, paksaan dan penaklukan. Jadi semua kecuali 3 yang pertama benar-benar dilakukan dengan tidak sengaja. Ya. Benar-benar dilakukan dengan tidak sengaja. Jadi dilakukan dengan tidak sengaja. Ya, jadi kecualian 3 ya, benar-benar dilakukan dengan tidak sengaja. Jadi dilakukan dengan tidak sengaja, tidak dimaksudkan. Ya, ini tadi tidak sengaja sebetulnya yang 3 ini. Ya. Apa sebabnya? Karena namanya alamiah ya memang tidak disengaja. Ya. Jadi untuk kasus penaklukan jadi harusnya yang 3 ini yang tidak sengaja, bukan kecuali 3 ya. Maksudnya yang 3 yang pertama adalah dilakukan dengan sengaja, dengan tidak sengaja, kan alamiah tidak sengaja. Paksaan juga tidak sengaja, penaklukan juga tidak sengaja. Kita tidak niatkan untuk menjadi budak misalnya. Ya, tidak ada yang bercita-cita ke situ. Untuk kasus penaklukan, ia bisa sengaja, bisa pula tidak sengaja. Itu tadi penaklukan. Kalau dulu perbudakan itu ada memang karena ditaklukkan, ada yang sengaja menjadi budak. Dia datang karena daripada tidak punya rumah, tidak punya tempat bernaung, maka dia datang kepada orang yang dianggap berpunya, orang kaya, supaya bekerja di rumahnya. Yang penting kalau kerja di rumah itu bisa makan, bisa minum, bisa tempat tinggal, nah sudah syukur. Apa imbalannya? Ya dia bekerja di rumah itu. Kayak mirip dengan sekarang. Kita ingin cari kos-kosan, tempat kontrakan, kos-kosan lah. Ya. Kita tempat cari kos. Tapi kita tidak punya pekerjaan. Ya. Nah maka kita bisa katakan nanti saya kerja untuk ibu punya, saya bersihkan semua kos-kosannya yang 100 pintu itu. Saya saya jaga kebersihannya. Cuma bayarannya saya diberikan 1 kamar untuk saya tempati. Nah kira-kira gitu. Nah begitulah dulu ya disebut dengan perbudakan. Jadi ada 2 macam perbudakan. Ada ditaklukkan, dalam peperangan diambil atau dibeli, dan ada juga memang sengaja datang untuk menjadi budak. Jadi untuk kasus penaklukan bisa sengaja, bisa pula tidak sengaja. Jadi bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Kalau penaklukan tadinya, ya. Sengaja mau diperbudak, sengaja menjadi budak. Sama misalnya dengan kita misalnya kerja-kerja yang katakanlah misalnya pemulung sampah. Pemulung sampah itu kan perbuatan yang sebetulnya kelihatannya kita suka, kita sengaja, tapi kan sebetulnya karena tidak ada pekerjaan lain maka kita kemudian menjadi pemulung sampah. Begitu. Sekarang pembuat alam maksudnya pencipta alam ini berbuat secara alami. Ya, menurut ateis jadi berbeda-beda nih. Jadi dari berbagai macam ini nanti muncullah mazhab teologi sebetulnya, atau ke mazhab bisa disebut teologi, bisa disebut berkaitan dengan masalah-masalah alam. Ya. Jadi bagi kaum ateis yang tidak percaya Tuhan, bahwa alam semesta ini itu ya tercipta dengan sendirinya secara alamiah saja. Nih. Jadi ibaratnya kalau ada pembuatnya itu alamiah saja. Ya. Karena alam ini bersifat kekal dan murni otonom. Kata otonom itu nggak ada penciptanya. Jadi semuanya tercipta secara apa? Kebetulan. Nah itu kaum ateis. Tercipta secara kebetulan. Jadi dia adalah bersifat otonom. Ya. Jadi dianggap itu sebagai yang pertama alamiah. Jadi kata alamiah di sini bagi kaum ateis ya alam terjadi begitu saja. Ya alamiah. Jadi semua kejadian alamiah.
Jadi kalau misalnya tiba-tiba bumi di sini ada di sini dan tidak ada bumi di tempat lain, dan di sini di bumi inilah ada air, ada kehidupan, di tempat lain tidak ada, yaitu semuanya secara alamiah. Artinya itu alamnya seperti itu karena memang di tempat-tempat lain tidak ada planet yang memiliki posisi persis seperti bumi, ya kaitannya dengan pusat orbitnya yaitu matahari. Yang ada kebetulan hanya di bumi saja. Jadi di tempat lain ada matahari-matahari juga, tetapi planet-planet yang mengitarinya itu, yang mengorbit padanya itu, entah terlalu dekat kepada mataharinya sehingga kemudian panas sekali, atau entah jauh sekali sehingga kemudian tidak mungkin ada kehidupan. Pasti kalau ada air membeku sampai sekian ratus derajat atau sekian ribu derajat di bawah nol. Nah seperti itu. Jadi tidak ada secara alamiah saya. Kebetulan aja secara alam bumi ini seperti ini tempatnya. Jadi alam bagi mereka seperti itu. Jadi kaum ateis percaya bahwa alam semesta terjadi secara alam, namanya saja alam. Ya. Kemudian dengan niat atau dengan suatu motif, ya, menurut teolog Mu'tazilah. Jadi menurut teolog Mu'tazilah ataukah ahli kalam Mu'tazilah, bahwa alam semesta ini tercipta, terwujud itu karena Tuhan berniat untuk itu. Karena ingat Mu'tazilah itu adalah aliran rasional. Yang namanya aliran rasional selalu punya tujuan, selalu harus ada tujuan rasional. Tidak ada perbuatan yang tidak bertujuan, tidak ada perbuatan yang tidak bermotif. Nah, maka bagi kaum Mu'tazilah, Tuhan punya motif, punya tujuan yang jelas dalam menciptakan alam semesta ini. Ya. Kemudian dengan niat tanpa motif, ada Tuhan menciptakan ya karena Dia pencipta tanpa motif. Ya. Ini adalah menurut sebagian besar teolog atau ahli kalam Asy'ariyah. Ingat, Asy'ariyah ini adalah mencari solusi jalan tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah dan Jabariyah. Di tengahnya ada Asy'ariyah. Jadi dengan niat tanpa motif apapun yang terpisah menurut sebagian besar teolog Asy'ariyah. Atau dengan persetujuan langsung. Ya. Itu artinya memang ya Tuhan mau kamu gitu. Persetujuan langsung. Tuhan mau seperti itu. Tanpa ada motif. Memang Tuhan mau menciptakan. Terlepas tidak perlu bicara motif atau tidak. Tuhan mau saja. Pokoknya mau-maunya Tuhan. Namanya ini adalah para filosof iluminasionis. Ya. Filosof Isyraqi. Iluminasionis itu adalah Isyraqi ya. Atau dengan inayah. Nah, inayah. Dengan inayah tadi. Karena Tuhan itu pencipta, pemelihara, pendidik, maka tentu harus ada objek-objek yang dia ciptakan dan dia pelihara, dididik. Peripatetis, kata filosof peripatetik. Jadi itu adalah dengan inayah atau dengan manifestasi diri tajalli menurut para sufi atau kaum irfan. Para sufi itu adalah manifestasi dirinya Tuhan. Jadi semua yang ada ini adalah manifestasi dirinya Tuhan. Manifestasi Tuhan. Jadi Tuhan itu Tuhan itu ibarat cahaya, begitu dia di-on-kan maka memancarlah kemana-mana. Manifestasi dirinya sebagai sumber cahaya, maka dia akan melahirkan berkas-berkas sinar cahaya, namanya tajalli. Maka segala sesuatunya adalah merupakan tajalli daripada Tuhan. Ini yang kita bahas selalu di dalam irfan. Nah, pertanyaannya cuma sekitar bagian, inilah cara pandang mereka masing-masing. Dan tentu kita hargai karena di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya masing-masing. Nah, kita lihat di sini ayat-ayatnya ini. Nah, kita lihat ayatnya yang pertama adalah 148 tadi. Surat Al-Baqarah 148. Allah berfirman, walikullin wijhatun huwa muwalliha. Setiap golongan orang atau komunitas, wijhatun, ya, ada wajahnya. Wijhatun itu ada orientasi, ada kiblatnya masing-masing. Jadi ada kiblatnya, ada wijhatun. Wijah itu dari kata wajah. Ada yang menjadi orientasinya. Huwa mualiyah, yang kepada orientasi itulah dia menghadap. Mualiyah, dia menghadap ke sana. Jadi setiap orang punya wajahnya, wijhatun. Ini bukan hanya berkaitan dengan mazhab, tapi juga agama-agama juga begitu. Ataukah tidak beragama dan beragama.
Ya, maka ini artinya agama kita ini patokannya indah sekali untuk menciptakan yang disebut dengan toleransi atau menciptakan tentang yang disebut dengan menghargai pluralitas. Pluralitas itu artinya apa? Bahwa alam di bawah ini, alam selain Tuhan memang alam kasrah, alam plural, alam banyak. Karena banyak, ya harus saling menerima satu sama lain. Karena banyak-banyak itu kan satu dengan yang lain itu saling topang menopang sebetulnya. Contohnya misalnya pohon mangga. Pohon mangga itu bisa hidup kalau ada tanah dan ada air. Jadi butuh tanah dan air. Kalau tidak ada tanah dan air, ya mangganya tidak bisa hidup. Bukan hanya itu, butuh cahaya. Kalau tidak ada cahayanya, nggak bisa. Tidak bisa daunnya jadi hijau. Tidak bisa terjadi fotosintesis. Ya. Jadi sebab itu maka dia butuh cahaya juga. Jadi butuh tanah, butuh air, butuh apa karbon dioksida, butuh juga cahaya matahari seperti itu. Nah, jadi inilah bahkan juga butuh ruang untuk berkembang. Kalau ruangnya kecil, dia tidak bisa berkembang juga. Jadi artinya apa? Saling support, saling mendukung satu sama lain. Jadi tidak bisa mangga mengaku mangga kalau tidak ada tanah. Tidak bisa mangga mengaku mangga kalau tidak ada air. Ya seperti itu. Kenapa? Karena saling mendukung satu sama lain. Inilah yang disebut dengan berkoeksistensi. Jadi mas sekalian, inilah disebut dengan berkoeksistensi. Koeksistensi itu saling saling mendukung keberadaannya. Ya, ko itu kan saling membantu ya, seperti pilot, co-pilot, ya kan begitu. Ya. Jadi dia saling membantu. Ya, jadi saling bereksistensi satu sama lain, saling mendukung keberadaannya. Begitu juga dengan kita sebagai manusia. Kita tidak bisa ada kalau kita mengaku semua orang di dunia harus Islam saja. Ya tidak bisa. Karena kita beli handphone, buatannya bukan orang Islam. Kita pakai mobil atau kereta, bukan orang Islam yang bikin. Nah, kita harus saling membangun. Begitu juga kita beli beras. Ya, beras terkadang petaninya, ya kalau yang beli orang Nasrani, petaninya orang Islam. Jadi ini sudah saling berkoeksistensi, saling mendukung satu sama lain. Nah, dengan menghormati wijahanya masing-masing. Seperti juga tadi para filosof, para apa namanya, para komunitas-komunitas yang berbicara tentang perbuatan alam semesta ini atau perbuatan Tuhan kaitannya dengan alam. Jadi walikullin wijahatun. Kuwa dan dia, kata-kata likul ini setiap orang, setiap komunitas orang, dia komunitas itu atau orang itu menghadap kepadanya. Artinya contohnya gini, kalau ada orang Nasrani nggak mungkin kita suruh sholat, nggak mungkin kita suruh dia pergi Jumatan. Karena kalau dia Nasrani punya wijahannya sendiri, yaitu ibadahnya hari Minggu. Seperti itu. Begitu juga misalnya dengan Yahudi, ibadahnya hari Sabtu. Jadi masing-masing dan kita harus saling menghormati. Walikullin wijahatun huwa muwalliha. Maka apa yang kita lakukan ya berlomba-lomba berbuat baik. Fastabiqul khairat, ya. Berbuat kebaikan. Jadilah pedagang yang sukses untuk membantu yang lain. Jadilah petani yang berhasil supaya bisa memberikan makanan kepada agama lain. Jadilah pencipta, jadilah pembuat handphone. Nah, jangan justru menjadi beban peradaban, tetapi jadilah berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik. Ini harus kita lakukan. Daripada saling menyalahkan, fastabiqul khairat, ya. Berlomba-lombalah, ya. Kalau kita tidak bisa bikin handphone, kita beli handphone daripada orang non-Islam, ya paling tidak jadilah penghasil padi yang banyak supaya mereka yang kerjanya bikin handphone ya mau memakan dengan padi dari kita seperti itu. Jadi saling mendukung satu sama lain. Jadi fastabiqul khairat. Yang tidak diinginkan oleh peradaban atau agama adalah menjadi pasif, tidak punya kontribusi dalam kehidupan kemanusiaan. Dalam kaitan inilah kemudian Nabi mengatakan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Jadi tidak dikatakan yang paling baik, yang paling banyak doanya. Berdoa bagus, tapi kalau tidak manfaat bagi manusia gimana? Salat lebih bagus. Kalau kita orang Islam kan bagus, salat 5 waktu. Tapi salat itu hanya untuk diri kita sendiri. Kita bisa salat 5 waktu disertai dengan nafilah-nafilahnya, nawafilnya, ba'diyah qabliyahnya, salat tahajud sampai jidat kita hitam. Apa namanya?
mata kaki kita kapalan. Tapi kalau kemudian kita tidak punya kontribusi kepada kemanusiaan, ya ini tidak masuk kategori khairukum anfa'un nas. Kita rajin menghadiri ritual-ritual. Tapi kalau kita setelah itu tidak punya kontribusi kepada kemanusiaan, itu apa? Ya. Bukankah Imam Hussein mengatakan hal min nasirin yansuruni? Apa artinya yansuruni? Bantu aku untuk menerapkan kebenaran kitab suci ini. Kebenaran kitab suci diterapkan dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk hukum, bisa dalam bentuk sains, bisa dalam bentuk teknologi, bisa dalam bentuk perdagangan, bisa dalam bentuk apapun juga. Supaya apa? Supaya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi fastabiqul khairat. Ya. Jadi berlomba-lomba melakukan yang terbaik. Aina matakunu, di mana saja kamu berada. Ya. Aina matakunu, di mana saja kamu berada. Ya'ti bikumullah, pasti Allah akan mengikuti kita. Pasti akan mencatat amal perbuatan kita. Ya'ti bikumullah jami'an. Di mana saya kita berada, di agama manapun kita berada, apapun kontribusi kita atau tidak berkontribusi sama sekali, Allah pasti akan memintai kita pertanggungjawabannya. Jami'ah semuanya. Ya. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu adalah qadir, berkuasa. Ya, jadi ini adalah surat Al-Baqarah yang dikutip tadi di dalam buku ini. Ya, ini tadi buku ini. Surat Al-Baqarah 148. Tapi kita ingin bicara lebih banyak tentang perbuatan Tuhan. Karena di Quran banyak ya. Mari kita lihat satu persatu. Kita lihat surat Hud. Ya. Surat Hud ini adalah surat yang ke-11 ya. Ayat 107. Allah berfirman, Khalidina fiha. Jadi Khalidin pasti berbicara tentang apa namanya ini. Ya, kita lihat dulu 107, kita lihat 106-nya. 106 ya. Famal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafirun wa syahiq. Adapun orang-orang yang syaqu itu adalah orang yang memilih kecelakaan. Syaqu itu adalah orang yang memilih perbuatan-perbuatan ataukah pilihan-pilihan yang mendatangkan kecelakaan, yang bertentangan dengan fitrahnya. Apa kata Allah? Fafinnar, maka di dalam neraka jahanamlah tempat mereka. Fafinnar, dalam neraka lah. Lahum fiha zafirun wa syahiq. Lahum, bagi mereka, fiha, di dalam neraka itu, zafirun wa syahiq. Dia mendapatkan zafirun wa syahiq. Kata-kata menarik nafas itu artinya di sanalah dia hidup. Dan di sanalah dia terus merintih, ya, menderita maksudnya. Jadi orang-orang yang celaka, ya. Orang celaka itu kalau di surat Al-Alaq itu adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan. Fadzakir inna fadzil dzikra sayadzakkaru may yasha. Ya. Wa amman kecuali illa man tasyaqqa. Ya. Kecuali tasyaqqa itu orang yang celaka. Ya. Kalau dia tasyaqqa, dia tidak suka peringatan. Jadi tidak suka pelajaran. Jadi tidak suka pelajaran itu orang celaka. Ya, kita lihat di sini nih. Kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di surat Toha dulu nih. Kita lihat surat Al-Alaq maksudnya. 87 nih. Nah, kita lihat sini. Fadzakir inna fa'atil dzikra. Beri peringatanlah, karena sungguhnya peringatan itu pasti bermanfaat. Fadzakir inna fa'atil dzikra. Ya. Saya dzakar mayasya, pasti akan bisa mengambil pelajaran mayakhsya. Orang yang memang hatinya khusyuk, hatinya merendah, hatinya selalu ingin memperbaiki diri. Yakhsya itu selalu takut. Wa yatajannabu al-ashqa. Tetapi sebaliknya al-ashqa ini dia ashqa. Ashqa orang yang celaka. Peringatan itu dijauhi, wa yatajannabu al-ashqa. Jadi yang namanya pelajaran, dzakir inna fa'atil dzikra, jadi dzikra ini peringatan. Ingat, Al-Qur'an itu adalah dzikra. Jadi dzikra itu kurikulum tertingginya adalah kitab suci Al-Quran. Ya. Jadi berikanlah peringatan dengan Al-Quran, karena sungguhnya peringatan isi Al-Quran itu pasti bermanfaat bagi mereka yang mau, yang hatinya khusyuk. Tetapi wa yatajannabu al-ashqa, akan dijauhi, akan dia tidak mau mengambil pelajaran. Siapa? Al-ashqa, orang celaka. Jadi siapa orang celaka di sini? Ya orang yang tidak mau belajar Al-Quran.
orang yang tidak mempelajari kitab suci Al-Quran, ya dia adalah al-ashqa, paling celaka. Al-ashqa. Wa yatajannabu al-ashqa. Kita bisa lihat juga di dalam surat lain misalnya, kita lihat di sini nih, ya. Ya. Suratnya di orang yang paling celaka surat Asy-Syams. Kita surat Asy-Syams. Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha. Mirip tadi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Yaitu kemudian kadzabat Samudu bitaqwaha. Kaum Samud itu lalu kemudian mendustakan. Ya, kadzabat Samudu bitaqwaha. Mendustakan apa? Mendustakan Allah yang ada di dalam jiwanya. Ya, fitrah ya. Ini kan di atas ini nafs. Ya. Di atas ini adalah wa nafsi wa masawaha di atas. Wa nafsi wa masawaha. Lalu kemudian beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya karena apa? Karena begitu dia bersihkan jiwanya, dia menyaksikan, dia melihat Allah di sana. Namanya musyahadah. Dan merugilah orang yang mengotorinya karena begitu dia kotor tidak kelihatan. Namanya terhijab. Ya, dia adalah mahjub. Jiwanya adalah mahjub. Ya. Nah, maka contohnya adalah kaum Samud. Samud itu adalah mendustakan. Kenapa? Karena tertutup. Oleh apa? Taqwaha, oleh perbuatan egonya melampaui batas. Taqwa itu adalah ego. Ya. Kapan idzim ba'atha asyqaha? Ya. Ketika bangkit di tengah-tengah mereka, muncul di tengah-tengah mereka orang yang paling celaka. Asyqa, jadi celaka. Nah, kebetulan yang mereka ikuti orang-orang celaka itu. Ya, orang celaka itu adalah orang-orang yang tidak punya kontribusi kepada kemanusiaan. Baik spiritual ataupun intelektual. Jadi izim ba'asa asyqaha. Seperti ini. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian berbahagia kita sudah lihat tadi kaitannya dengan ayat yang kita bahas di sini ya. Surat Hud. Jadi fa'ammal ladzina syaqqu, ini sama tadi semuanya. Adapun orang-orang yang celaka fa finnari, maka dia berada dalam neraka, lahum fiha dzafir wa syahiq. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, madamatis samawati wal ardh, selama masih ada langit dan bumi. Jadi ini artinya bisa dikatakan ini adalah di apa namanya di alam barzah saja mereka sudah menderita seperti ini. Ya. Di dalam kata-kata neraka di sini kita artikan saja dengan penderitaan. Ya. Selama saja masih ada langit dan bumi. Illa masya Rabbu, kecuali ini, masya, kecuali apa yang Allah Tuhanmu kehendaki, kecuali Allah kehendaki yang lain. Inna rabbaka, ini adalah pernyataan terakhir, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu itu fa'alun, melakukan perbuatan atau berbuat lima yurid, dan apa yang dia inginkan, dia kehendaki. Jadi dari sini tadi muncul apa namanya aliran yang mengatakan bahwa Tuhan itu bermotif, ya, seperti kata Mu'tazilah tadi, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Jadi tadi kata Mu'tazilah di sini nih, ya ini adalah yang punya motif, ini Mu'tazilah, ya. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhan itu berbuat apa yang dia kehendaki. Ya. Dikata kehendaki itu bermotif kalau versi Mu'tazilah. Tapi kalau versi yang lain tadi bukan lagi, ya. Yaitu misalnya apa kata-kata yang dia kehendaki itu adalah merupakan apa namanya? Merupakan apa inayah. Itu merupakan inayah daripada Tuhan, kata peripatetis. Atau merupakan tajalli daripada dirinya karena dirinya memang bebas berkehendak. Ya, salah satu wujudnya Tuhan itu adalah iradat, dia berkehendak. Jadi fa'alul lima yurid. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Nanti akan dibahas panjang lebar oleh Mullah Sadda di pembahasan berikutnya. Jadi nanti ini akan dibahas di sini, ya. Dibahas di sini. Kebermulaan alam. Ya, nanti bisa di sini. Jadi inna rabbaka fa'alul lima yurid. Tuhanmu itu melakukan apa yang dia kehendaki, yurid. Nah, Jimas Keser jadi kalau mengatakan kehendak Tuhan itu belum tentu terlaksana, itu tidak itu jelas keliru. Jadi kalau dikatakan inna ma yuridullah liyudhiba ankum, nah ada mengatakan itu kan baru Tuhan menghendaki, belum tentu terjadi. Padahal Allah mengatakan inna ma yuridullah
liyudhiba ankum rajasa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi innama yuridullah, ya. Ada juga bentuk jamaknya arada, waman arada. Jadi ini adalah mudhari'nya. Jadi innama yuridullah liyudhiba ankum rajasa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Itu ada. Kemudian ini adalah surat Al-Buruj, surat 85 ayat 15 dan ini 16. Kita mulai dari 14. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah yang Al-Ghafur. Dia Allah Maha Pengampun, Al-Wadud Maha Pengasih. Jadi dia adalah Ghafur dan Wadud. Zul Arsyil Majid. Dia memiliki arasy yang majid, yang mulia. Dia memiliki arasy yang majid, yang mulia. Fa'alun lima yurid. Jadi Tuhanmu itu, jadi tadi huwa dia Allah yang pengasih dan pengampun dan pengasih ini, yang memiliki arasy yang mulia itu, dia fa'alun lima yurid. Dia berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Fa'alun lima yurid. Sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jadi itu apa namanya? Kita lihat di surat Yusuf juga ini ada ya. Dari dengan ini. Ini adalah surat Yusuf ayat 100 ya. Ini ketika ketika saudara-saudaranya Yusuf dan orang tuanya sudah sampai di Mesir. Berkumpul di sana 12 bersaudara dan sudah ada juga Nabi Yakub, sudah ada juga ibunya. Dia mengatakan ibunya di sini adalah ibu dari yang lain karena menurut informasi ayah daripada Nabi Yusuf atau ibu daripada Nabi Yusuf meninggal ketika Nabi Yusuf masih kecil. Warafa abawaihi, lalu dia mengangkat kedua orang tuanya alal arsy, ke atas singgasana, ya, tempat yang mulia. Lalu kemudian wakharru, mereka semuanya termasuk orang tuanya, kharru, mereka semuanya tersungkur lahu kepada Yusuf sujudan, dalam keadaan sujud. Jadi mereka tersungkur sujud kepada Yusuf. Ya, kepada Yusuf dia tersungkur sujud. Waqala, lalu kemudian berkatalah Yusuf kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, hada ta'wilu ru'yaya. Inilah takwil mimpiku. Itu apa mimpinya? Sebelumnya di awal cerita Yusuf, yaitu dia melihat matahari, rembulan, dan 11 buah bintang li sajidin, kepadaku sujud. Ya. Nah, inilah dia 11 bintang, yaitu saudara-saudaranya, matahari, rembulan, ayah dan ibunya. Qala ya abati hadza ta'wilu ru'ya. Ya, inilah takwil daripada mimpiku min qabl sebelumnya. Qad ja'ala rabbi haqqa. Tuhanku menjadikan mimpiku itu sebagai suatu kebenaran, hak. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni. Sungguh Tuhanku telah berbuat baik kepadaku id akhrajani, ketika dia Allah menjadi sebab tertinggi saya dikeluarkan dari penjara, ya. Wajah abikum minal badi, lalu kemudian datang kalian itu saudara-saudaraku minal badwi mimba di annaz asyaitan, ya. Kemudian datang maksudnya ketika dia dibuang ke dalam sumur, ya, datang menyusul saudara saya membuangnya ke sumur, minal badwi, dari dusur, mimba di an-nazaga syaitan, setelah syaitan mengganggu hubungan baini wa baina ikhwati, antaraku dan saudaraku, yaitu ketika syaitan memperdaya saudara-saudaraku untuk membuangku ke dalam sumur. Jadi ja'abikum minal badwi mimba di an-nazaga syaitan. Jadi diselamatkan oleh badwi, artinya itu musafir, dusun. Inna rabbi, sungguhnya Tuhanku latifun, lembut, maksudnya halus sekali ya Tuhannya, halus sekali kerjanya. Lima yasha, kepada siapa yang dikehendaki. Latifun lima yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi ada yasha, ada yurid. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah itu adalah al-alim al-hakim. Kemudian di sini kita lihat lagi surat Al-Baqarah juga, ini ada ayat. Al-Baqarah ayat 253. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ini permulaan juz ya, juz tilkar rusul ya, juz 3. Tilkar rusulu, itulah rasul-rasul.
faddalna ba'dahum ala ba'din. Kami lebihkan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Minhum man kallama Allah, sebagian mereka rasul-rasul man kallama Allah, ada yang Allah berbicara kepadanya. Jadi nabi-nabi masing-masing ada anunya, ada caranya berkomunikasi dengan Tuhan, ada berbicara, ya. Kemudian warafa ba'dahum darajatin, ada juga yang diangkat derajatnya lebih daripada yang lain. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayinat, kami berikan kepada Isa putra Maryam al-bayinat, keterangan, yaitu mukjizat dan dirinya sendiri adalah merupakan Injil. Wa yadnahu biruhil qudus, dan kami perkuat Nabi Isa itu dengan Ruhul Qudus. Walau sya Allah, seandainya Allah menghendaki, maqtatalal ladzina min ba'dihim, tidak mungkin terjadi saling membunuh, saling perang orang-orang setelah mereka. Setelah nabi-nabi datang maksudnya. Jadi kita lihat setelah nabi-nabi datang kan terjadi perang di antara mereka, antara penganut, ya. Di mana-mana di Yahudi terbagi berbagai macam aliran. Di Nasrani juga kita tahu berbagai macam aliran. Ada Ortodoks Timur, ada Ortodoks Suria, ada juga Katolik, ada lagi Katolik Anglikan, ada Katolik Vatikan. Jadi ada Vatikan, ada Anglikan, ada lagi Protestan. Oh banyak. Ada lagi yang ibadahnya setiap hari Sabtu itu. Jadi macam-macam. Ya. Jadi Allah katakan walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim. Kalau Allah menghendaki tentu mereka tidak saling berperang satu sama lain setelah nabi-nabi itu. Min ba'dihim. Min ba'di ma ja'atumul bayyin. Setelah datang kepada mereka kitab suci yang dibawa oleh para nabi tersebut. Walakin akan tetapi ikhtalafu, mereka suka berselisih. Walakin ikhtalafu, mereka suka, dan ini terjadi di manusia sampai sekarang. Tanpa kecuali ya. Termasuk mazhab-mazhab juga dalam Islam, berpecah-pecah juga. Kita saja di Indonesia, Jemaah Sekalian Berbahagia, atau di Indonesia misalnya ada pengikut Ahlul Bait, ada bikin Ijabi, ada bikin Abi, ada macam-macam juga ya. Jadi walakin ikhtalafu ikhtilaf. Ya, padahal sama-sama ya. Faminhum, sama-sama asyuranya, sama-sama menangis kalau diceritakan tentang kejadian di Karbala, kalau maktal sama-sama menangis ya. Faminhum man aman wa minhum man kafara. Maka di antara mereka ada yang beriman dan ada yang kafar. Baru kemudian walau sya Allah, kalau Allah menghendaki, maktatalu, mereka tidak mungkin berperang. Artinya apa? Apakah Tuhan menghendaki mereka berperang? Tidak. Tapi maksudnya Allah berikan kepada manusia kehendak bebas. Kehendak bebas itu yang menyebabkan sebagian orang menyalahgunakan kebebasan itu dengan memerangi orang yang tidak bersalah, sehingga terjadilah peperangan. Atau memerangi sesama yang bersalah. Walakin Allah, tetapi Allah yaf'alu ma yurid. Jadi gimana sekalian? Di sini kita lihat ada kata-kata walau sya Allah. Di sini ada kata yurid. Walakin Allah, akan tetapi Allah yaf'alu ma yurid. Jadi kalau kita lihat kata-kata Screen-nya nggak ada, Ustaz. Apa? Screen-nya nggak ada. Oh, screen-nya tidak ada. Oke. Udah ya? Iya, sudah. Walau sya Allah, seandainya Allah mau menghendaki, maka kalau mereka tidak berperang. Ingat, bukan berarti Tuhan mereka berperang, tapi Allah memberikan kebebasan untuk iman atau kafir kan ini. Faminhum man aman wa minhum kafara. Kalau orang beriman tidak mungkin memerangi orang. Tidak mungkin terjadi perpecahan kalau dia beriman. Ya. Orang beriman itu adalah cinta persatuan. Ya. Faminhum man amana. Di antara mereka ada yang beriman. Ya. Tapi di antara mereka ada juga yang kafara. Ya. Dan Allah biarkan itu sebagai pilihan bebas bagi manusia. Terserah kata Tuhan. Ya. Apa namanya? Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Itu di ayat lain. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan. Yang mau kafir silakan. Ya. Walau sya'allah maktatul walakin Allah, tetapi Allah yaf'alu ma yurid. Jadi kata-kata yaf'alu ini adalah bisa diartikan sebagai rentetan perbuatan dari awal sampai akhir. Yaf'alu ma yurid. Kalau kata-kata sya di sini bisa diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang sifatnya bagian-bagian. Ya.
Kan di dalam sepanjang perbuatan dari awal sebagai akhir itu kan ada banyak kegiatan-kegiatan. Contohnya kita bepergian dari Jakarta ke Surabaya naik mobil, naik kereta. Maka di perjalanan tujuan kita kan jelas kita ingin apa ke Surabaya. Tapi dalam perjalanan itu ada syak-syak, ada keinginan-keinginan. Kita bisa mampir beli apa handicraft misalnya. Kita bisa mampir membeli apa bajigur misalnya. Itu kehendak-kehendak kita, keinginan-keinginan kita, syak kita berbeda-beda. Ya, seperti itu. Jadi walakin Allah yaf'alu ma yurid. Jadi Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Surat Ali Imran ini. Ini adalah cerita Siti Maryam ataukah Bunda Maryam. Di surat Ali Imran ayat 40. Jadi pada saat malaikat memberikan kabar gembira bahwa dia akan punya anak, maka berkatalah Maryam, ya. Qala Rabbi, ini adalah bukan Maryam ya, ini adalah Nabi Zakaria, karena ini qala bukan qalat ya. Jadi ini kalau Maryam itu 45, ya ini adalah 40. Jadi kalau 345 itu Maryam, kalau ini 340 adalah Zakaria. Setelah Nabi Zakaria berdoa di tempatnya Maryam, kemudian dijabah doanya pada saat sedang berdoa dan salat dan berdoa, maka kemudian malaikat mengatakan kamu akan punya anak. Ya, maka kemudian Zakaria berkata, Rabbi wa Tuhanku, anna yakunu li gulamun. Bagaimana bisa saya punya gulam anak? Wa qad balaganiyal kibaru. Wa qad balaganiyal kibaru. Sungguhnya saya ini sudah mencapai usia al-kibar. Usia manula. Al-kibar itu sudah tua sekali. Wa mraati akhirun, dan istri saya juga akhir. Qala, kemudian Allah menjawab, kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Jadi ini kata-kata Yasha di sini karena secara spesifik, yaitu Nabi Zakaria. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Jadi berkaitan dengan perbuatan-perbuatan partikular parsial Tuhan, itu adalah Yasha. Kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Nah, jadi seperti itu. Ini kita lihat dari surat Haji juga ada nih. Ya. Surat Haji. Jadi kita bisa memahami perbuatan itu melalui Al-Quran itu banyak. Inna allaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati jannatin. Sungguhnya Allah akan masukkan orang beriman dan beramal saleh ke dalam sorga. Tajri min tahtil anhar. Sorga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inna Allah, sungguhnya Allah yaf'alu ma yurid. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Ini berkaitan dengan perbuatan kita secara awal sampai akhir, di akhirat ini ceritanya. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Sungguhnya Allah berbuat atas apa yang dia kehendaki. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Dan lagi kita lihat lagi ya. Ini surat apa ini? Surat Al-Haji juga ayat 18 ya. Alam tara, tadi surat Haji berapa tadi ini? Ini tadi 14 ya. Ini tadi 14. Nah, sekarang kita loncat ke berikutnya adalah 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati man fil ardh. Apakah kau belum memperhatikan kepada orang yang bahkan kau tidak memperhatikan bahwasanya anna Allah, sungguhnya Allah itu yasjudu lahu, sujud kepada Allah, kepada dia Allah. Man fis samawati man fil ardh. Siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Wasyamsu ya. Wasyamsu dan matahari. Wal qamaru bulan. Wan nujum bintang-bintang, wal jibal gunung-gunung, wasyajaru pohon-pohon, wad dawab binatang-binatang melata, hewan-hewan melata, wa katsirun minan nas, dan banyak dari manusia, wa katsirun haqqa alaihi, tapi ada juga yang berhak atasnya azab. Kenapa? Karena tidak maksudnya manusia. Jadi manusia ini ada yang sujud, ada juga yang tidak sujud. Yang tidak sujud itulah berhak atas akibat perbuatan mereka, yaitu al-adab. Wa may yuhnillahu. Siapa yang Allah hinakan, yuhni hina. Wa may yuhinillah, siapa yang Allah hinakan, fama lahu min mukrim, tidak akan ada yang mampu memuliakannya. Tentu kita berlindung dari Allah, jangan sampai kita dihinakan. Karena wa may yuhinillah, siapa yang Allah hinakan, fama lahu min mukrim, tidak ada yang bisa memuliakannya.
Innallah, apa sebabnya? Innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguhnya Allah melakukan perbuatan apa yang dia kehendaki. Jadi innallaha yaf'alu ma yasha. Allah melakukan perbuatan yang dia kehendaki. Nah, cuma sekali sebagai itulah saya kira apa namanya ayat-ayat yang bisa kita angkat berkenaan dengan sudah habis saya kira ya. Itulah saya kira apa namanya ayat-ayat yang bisa kita angkat berkenaan dengan perbuatan-perbuatan Tuhan banyak sekali dalam Al-Quran. Itu baru kita angkat itu yang berbentuk mudhari, kan ada juga bentuk-bentuk madinya, ada arada, oman arada, ada juga oman sya'a. Jadi ada sya'a, ada juga yasha, ini ada arada, ada yuridu. Oman aradal ajil, kan ada kata-kata arada juga. Jadi jelas berbahagia, jadi itulah dalam Al-Quran banyak sekali. Jadi semua yang dibicarakan oleh para filosof, para ahli kalam, itu sebetulnya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kemudian membaca juga mereka, itu nanti hanya memperkaya kita. Karena mereka juga membaca Al-Quran, tetapi kemudian mereka memahami sesuai dengan sesuai dengan mereka masing-masing, sesuai dengan mazhabnya, masa teologinya maksudnya, bisa juga sesuai dengan latar belakang sosialnya, sosial politiknya. Ini perlu kita bicarakan kata sosial politik, karena banyak orang tidak bisa berkata yang sesungguhnya pada masa-masa tertentu di masa yang lalu. Karena kalau dia menyampaikan secara vulgar, dia bisa dihukum, dibunuh. Ya, maka kita lihat berdasarkan background sosial politiknya juga. Bahkan bisa juga berdasarkan background apa pengetahuannya. Ada yang pengetahuannya khusus untuk fikih misalnya, ada yang pengetahuannya irfan, ada pengetahuannya juga filsafat, jadi macam-macam. Ada yang komprehensif, jadi tentu berbeda-beda. Nah, bagi kita tentu pegangan kita kepada Al-Quran. Makanya jemaah sekalian, di kita itu jangan kita mengikuti ustadz atau ulama, kita ikuti Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran, lalu kita ikuti pendapat-pendapat ulama ini. Kalau sesuai dengan Al-Quran kita ikuti. Karena kalau kita ikuti ulama, ya berarti kan kitab suci kita ulama. Ya. Yang pasangannya Al-Quran itu cuma terbatas, sebanyak 14 orang saja ya setelah Nabi. Ya, jadi Nabi Muhammad kita ke sini 14 itu pasangan Al-Quran. Yang lain itu bisa salah, bisa benar. Jadi apa artinya kita mendengarkan ulama? Ustadz Syabun, bahkan dari orang non-Islam kita dengarkan juga pendapat-pendapat mereka, tapi semuanya kita cocokkan dengan Al-Quran. Karena kalau kita misalnya mengatakan saya ikut ulama, nah pertanyaannya apa yang salah dengan orang yang ikut kepada misalnya kelompok ekstrim, radikal? Apa salah? Kan enggak. Kan prinsipnya mengikuti ulamanya juga. Ulamanya kebetulan ekstrim, radikal, ya dia ikut radikal. Nah, jadi apa yang salah kalau kita katakan, yang penting kan saya ikut ulama saya. Nah, jadi inilah keberbahayaannya kalau mengikuti ulama. Jangan ikuti ulama, ikutilah Al-Quran. Makanya Pak Ustaz setiap selesai tadabbur itu, saya selalu melakukan disclaimer. Kalau saya salah, jangan diikuti. Saya ini manusia biasa juga. Ya, kalau yang benar itu pasti dari Allah, dari Al-Quran. Maka ikutilah yang ada di Quran ini. Apa yang di Quran tertulis ini, sedangkan pembicaraan-pembicaraan saya itu bisa juga masuk kepentingan-kepentingan pribadi saya. Jadi harus dipilah-pilah mana pendapat pribadi saya dan mana kitab suci Al-Quran. Seperti itu jelas sekalian. Nah, kita sebagai murid ataukah sebagai talib, sebagai penuntut ilmu, ya harus kritis juga, tidak boleh membeo, tidak boleh seperti kambing congek, ya seperti tidak boleh seperti kerbau di apa namanya ditusuk hidungnya, ya boleh seperti itu. Nah, kenapa? Karena nanti di akhirat ya kita berlepas diri semuanya, jemaah sekalian. Jadi kan ada di antara kita yang ikuti ustadznya, kata ini cara belajar yang salah, Pak Bos sekalian. Cuma di akhirat mau dipertanggungjawabkan sama ulama atau ustadznya? Nggak ada yang bisa memberikan syafaat di akhirat, hanya orang suci yang Allah berikan otoritas untuk itu, dan itu sangat terbatas. Oleh sebab itulah pengikutan kita itu kepada yang suci, tapi selain yang suci ya relatif. Yang tidak relatif adalah yang dari Tuhan, ini Al-Quran. Nah, itulah jemaah sekalian berbahagia. Maka kita membaca Al-Quran itu adalah sangat indah sebetulnya kalau kita memiliki kemampuan intelek yang lumayan bagus, dan kita juga bisa membaca pendapat ulama manapun, tafsir dari siapapun, tapi ingat, status semuanya itu adalah relatif. Ya mutlak itu adalah Al-Quran, karena begitu di awal sudah Al-Quran membuat
dulu membuat klarifikasi dari awal bahwa dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, tidak ada keraguan padanya. Bahkan Al-Quran mengatakan in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu silakan, tetapi buktikan keraguannya dengan membuat kitab suci yang sama. Nah begitu. Jadi Al-Quran sudah menyampaikan itu. Tapi kalau Ustadz, guru ulama, nggak ada seperti itu la raiba fi. Ustadz ini la raiba fi, ini nggak ada. Ya, yang ada itu hanya Al-Quran dan pasangan sejati daripada Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita ini belajar dengan pendekatan-pendekatan yang kritis. Jangan sampai kita seperti kerbau dicucuk hidungnya, seperti bebek ya. Satu di depan kiri, semua ikut kiri, kanan kanan. Padahal kita tidak tahu apa sebabnya. Padahal boleh jadi yang di depan sana itu sedang dikejar-kejar harimau dan seterusnya. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian, marilah kita selalu belajar pun berdasarkan Al-Quran. Al-Quran mengatakan afala taqilun, kenapa tidak menggunakan akal, kenapa tidak bersikap kritis seperti itu. Terima kasih banyak Bapak sekalian, itulah pembahasan kita insyaallah. Bukan berikutnya nanti kita masuk ke sini. Mana tadi nih? Kita masuk ke mana tadi di sini nih? Ya ini ya. Minggu berikutnya nanti kita masuk pada prinsip yang ke-13, mengenal kebermulaan alam. Ya, tentang alam ini bermula. Kalau tidak bermula kan berarti dia kekal. Ya, seperti pendapat para ateis tadi, terjadi secara kebetulan itu tidak masuk akal. Mana bisa sesuatu yang tidak ada tiba-tiba bisa mengada dengan sendirinya. Jadi kalau mengatakan tidak ada Tuhan, jawabannya yang benar cuma satu secara akal, yaitu alam semesta bersifat kekal, tidak punya awal dan tidak punya akhir. Apa sebabnya? Karena kalau dia pernah tidak ada tapi kemudian mengada dengan sendirinya, ini tidak bisa dipahami. Bagaimana sesuatu yang ada bermula dari ketidakadaan, kan nggak mungkin. Ya. Karena sesuatu yang tidak ada, ya tidak bisa tiba-tiba menjadi ada. Ya, menjadi ada itu kan kontinuitas dari yang ada sebelumnya. Ya. Begitulah jemaah sekalian, yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi Tafadhal, wabarakatuh. tafadhal. Alhamdulillah, barakallahu fi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib. Ustaz, kembali pada titik kemudian pecah pada asma Allah, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kebermulaan titik tadi sesuai dengan 7 level nafs tadi, memastikan hakikat siapa yang berbuat dan bagaimana perbuatan tadi dan apa akibat-akibat daripada perbuatan tadi. Maka memancarlah daripada titik tadi asma-asma Allah yang mentajalikan Ar-Rahman Ar-Rahim, dan kita adalah bahagian daripada liputan Ar-Rahman Ar-Rahim tadi sesuai dengan nafs tiga kita. Beri pencerahan dan teguran Ustaz. Apa-apa, barakallahu fiik Ustaz. Baik, terima kasih banyak Baru. Jadi jemaah sekalian, kalau kita ikuti hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya semuanya bermula dari huruf ba. Ini kan pernah kita kutip dulu itu pernyataan di sini nih. Kita buka dulu. Kita buka lagi dulu Kita buka lagi dulu buku tafsirnya ya, ini tafsir. Kita lihat yang di bawah sini ya ini. Nah, kemudian ini buku 1, jilid 1 tentang Al-Fatihah ya. Nah, kemudian kita lihat tafsirnya ya. Ya. Rawa Al-Hafidh Sulaiman ibn Ibrahim Al-Kunduzi Al-Hanafi Al-Mutawaffa yang meninggal pada tahun 1224 di kitabihi Ya Nabiul Mawaddah, di dalam bukunya berjudul Ya Nabiul Mawaddah. Fiddar Al-Manzum, jadi di dalam Ad-Dar Al-Manzum. Jadi ini adalah mengutip lagi, qala, dia berkata di buku Ad-Dar Al-Manzum li Ibni Talhah Al-Halabi Asy-Syafi'i, yang merupakan karangan atau karya daripada Ibnu Talha Al-Halabi. Al-Halabi kita sampaikan dulu dari orang Aleppo ya, Syria sekarang. Asy-Syafi'i berarti dia Syafi'i. Di atas ini adalah Al-Hanafi, tadi di atas ini Al-Hanafi, ini Hanafi. Sulaiman Ibrahim ini Al-Hanafi, kalau ini adalah Syafi'i. Nah, jadi ulama Hanafi mengutip buku dari ulama Syafi'i ya, berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah anna jami'a asraril kutubi, bahwa kumpulan rahasia-rahasia kitab-kitab as-samawiyah, itu kitab samawi, fil Quran, semuanya ada dalam Al-Quran.
Jadi semua rahasia-rahasia kitab-kitab samawi sekarang ada di Quran. Wa jami' ma fil Qur'ani fil Fatihah. Dan semua rahasia yang ada di dalam Al-Quran fil Fatihah, ada di dalam Al-Fatihah. Wa jami' ma fil Fatihati, dan semua yang ada dalam Fatihah rahasianya ada pada fil basmalah, di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Wa jami' ma fil basmalah fi ba'il basmalah. Dan seluruh rahasia yang ada dalam basmalah bismillah ada pada huruf ba-nya bismillah, fi ba'il basmalah, di huruf ba-nya basmalah. Wa jami' ma fi ba'il basmalah fin nuqtati allati hiya tahtal ba. Dan seluruh rahasia yang ada dalam huruf ba-nya bismillah fin nuqtah berada pada titik. Nokta itu titik. Allati yang hiya ada tahtal ba, di bawah huruf ba, titiknya. Ya. Summa kemudian qala, dia berkata, penulis buku tadi berkata, qala Imam Ali berkata. Jadi dia mengutip Imam Ali karramallahu wajhahu berkata, ana nuqtatuh, ana an-nuqtatu allati tahtal ba. Sayalah an-nuqtah, sayalah titik. Allati yang tahtal ba, di bawah itu. Nah, dengan demikian juga sekali kata sayalah adalah huruf ba. Jadi bisa dikatakan bahwa yang pertama Allah ciptakan adalah manusia suci sebetulnya. Jadi kita sudah sampaikan dulu bahwa Allah itu kalau kita sebut sebagai apa namanya, sebagai Hamid, maka ketika mengatakan kun, yang keluar adalah Ahmad. Dan kita tahu Ali itu adalah bagian daripada, Nabi mengatakan dia adalah bagian dariku. Ya. Nah, jadi dengan demikian dia adalah huruf ba di sana. Jadi kalau kita mengatakan seperti ini, ya. Tadinya tidak ada apa-apa, kata kali tidak ada apa-apa, ya, tidak ada apa-apa. Maka ketika Allah SWT mengatakan kun, karena Allah kan tidak bisa kita bikin ilustrasinya di sini, ya. Karena Allah tak terbayangkan, laisa kamitslihi syai'un. Maka kalau ketika Tuhan mengatakan kun, maka yang pertama kali muncul apa? Ya, yang pertama kali muncul adalah titik di sini. Ya, luar biasa. Yang pertama titik muncul nih, ibaratnya gitulah. Jadi ketika pertama kali Allah mengatakan kun, yang pertama muncul adalah titik di sini. Ya. Baru kemudian muncullah semacam samudra di sini. Ya, seperti itulah. Baru muncullah rupa, baru kemudian muncullah ismun di sini. Ya. Ismun. Ya. Jadi nanti dihilangkan di sini, ini coret, jadi bismi. Ya. Yang ini adalah merupakan tajalli daripada Allah. Ya, seperti itu. Jadi ini yang pertama muncul, yang kemudian melahirkan nama yang disandarkan kepada Allah. Nah, seperti itu. Jadi bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim kan cuma sifat saja. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah. Dengan demikian juga saya terbahagia. Ini adalah dalam ilmu irfan atau dalam ilmu Al-Quran. Kalau dalam ilmu fisika itu dikatakan bahwa sebetulnya yang paling pertama tercipta itu apa, kata dia? Itu adalah Big Bang. Nah, apa itu Big Bang? Yang pertama muncul itu dalam Big Bang itu adalah kuantum. Ya. Apa kuantum itu? Kuantum itu adalah sesuatu yang lebih kecil daripada atom. Ya. Fisika kuantum itu adalah lebih kecil daripada atom. Dulu yang dianggap paling kecil kan atom. Dan ternyata atom masih bisa dibagi-bagi lagi. Ada proton, ada neutron, ada elektron, ada proton, ada neutronnya juga di sana. Nah, kemudian ini intinya adalah itu adalah partikel namanya. Proton, neutron itu adalah partikel. Bukan lagi sekedar atom, tapi partikel. Nah, jadi mas Kaisar bahagia, partikel inilah merupakan awal materi. Jadi kalau kita sebut apa itu materi, ya partikel itu. Proton, neutron. Ya, seperti itu. Inilah dengan materi. Tapi kenapa bisa kok tiba-tiba muncul? Nah, kata mereka yang menyebabkan terjadinya Big Bang itu karena selain materi ada namanya antimateri. Jadi ada namanya materi, antimateri. Ada materi, mater, dan ada antimateri. Ya. Antimateri. Dari mana kita munculkan antimateri? Kira-kira gini. Kalau kita mengatakan ini adalah X kuadrat sama dengan 25, ya. Atau 4 lah paling gampang 4. Ya. Kita ambil saja 4.
Ini adalah 4. Kalau kita katakan X kuadrat adalah 4, kan ini dua kemungkinan, yaitu X-nya bisa plus 2, tapi bisa juga minus 2. Ini bisa. Ya. Bisa plus 2, bisa minus 2. 2 kali 2, 4. Minus 2 kali minus 2, 4. Ya. Apa itu minus 2? Anti 2. Nah, jadi artinya munculnya dia adalah, sebetulnya adalah ada 2 di sini, yaitu 2 dan anti 2. Ini minus 2. Nah, kata mereka dari sini muncullah istilah alam semesta terbentuk karena ada materi dan antimateri. Antimeter. Kamu gitu. Ada meter dan ada antimeter. Ada negatifnya. Yaitu apa negatifnya di sini? Yaitu bukan materi. Jadi yang menyebabkan materi muncul karena ada bukan materi sebelumnya. Nah, coba kita lihat. Jadi kalau tidak ada bukan materi sebelumnya, tidak bisa materi muncul. Artinya yang materi ada mendahulunya, yang bukan materi. Disebutnya dengan antimateri. Iya, antimateri. Kemudian ketika antimateri ini kemudian menghendaki, maka terjadilah ledakan besar materi. Ya, karena katanya kalau dibenturkan ini positif dan negatif, ya akan terjadi ledakan. Ingat, kalau kita ambil dua listrik positif dan negatif, dikasih ketemu, itu terjadilah ledakan raksasa. Nah, gitu. Jadi kalau materi dan antimateri ini diketemukan, maka kemudian lahirlah yang disebut dengan alam semesta Big Bang itu. Ini kurang lebih seperti itu. Ya kalau salah-salah sedikit dimohon dimaafkan karena itu adalah pembahasannya ahli fisika ya. Nah, tapi intinya adalah bahwa mirip dengan pembahasan Irfan tadi, yaitu bahwa bermula dari titik. Ya. Dan titik ini tidak tanpa awal, harus ada yang berkata kun, begitu baru dia muncul di sini. Nah, dengan demikian, siapa yang berkata kun itu adalah aradat, fa'alul lima yurid. Berikutnya Ustadz Wahidi, silakan. Syukran Ustaz, syukran. Ada dua hal Ustadz yang saya mohon izin gitu. Silakan. Pertama mungkin karena saya agak telat mengikuti hari ini ya. Itu perbedaan spesifik Ustadz dari kata istilah tadi itu yasha dengan afal itu Ustadz. Kata afal dengan yasha gitu. Kan dalam Al-Qur'an iya. Halo? Iya, terus kedengaran Ustadz ya? Ya, kedengaran. Faal dengan yasha tadi itu ya. Berbuat innallaha yaf'alu ma yasha atau fa'alul lima yurid itu. Itu ada dua yang sering kita ketemukan dalam Al-Qur'an kan seperti itu. Nah, saya ingin lebih mendalam itu Ustaz, memahami itu perbedaan secara spesifiknya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal tadi pernyataan Ustaz soal mengikuti ulama Ustaz. Lalu bagaimana dengan konsep marja'ut taklid itu Ustaz? Karena kita ketahui bahwa di kita ini kan gradasi pengetahuan kita itu kan sangat berbeda-beda gitu. Ada yang masih baru belajar, ada setengah belajar, ada yang sudah tinggi gitu lah. Nah, kita kan butuh marja gitu untuk kita ikuti gitu loh. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tadi adalah tentang yasha, fa'alu lima yasha dan fa'alu lima yurid. Ya, ini kata-kata yasha dan yurid. Jadi kita sampaikan tadi kata-kata yasha ini berlaku pada hal-hal yang sifatnya lebih parsial, lebih partikular. Ya, kalau yurid ini adalah sebuah. Jadi kita sampaikan tadi ibaratnya di sini ada garis dari sini nih. Ya, startnya dari sini nih. Startnya dari A sampai Z. Kira-kira gitulah. Nah, dari A ini kenapa bisa terbentuk ini? Karena dia menghendaki. Dia menghendaki maka terbentuklah ini. Dan dalam kehendak Tuhan itu juga ada tujuan. Ada yang dia ingin capai di sini. Ada yang dia ingin, ada tujuan daripada penciptaan. Jadi dia inginkan dan ada tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian di sepanjang kejadian ini, di sepanjang garis iradat ini, kita sebut garis iradat, nanti ada peristiwa-peristiwa, kamu gitu. Peristiwa-peristiwa di sini. Ya. Peristiwa-peristiwa ini berlaku namanya yasha. Jadi ini secara keseluruhan, kita ganti dulu ya. Jadi secara keseluruhan, ya, ini adalah namanya, ini adalah warnanya kita ganti. Nah ini adalah kita sebut dengan yurid. Ini adalah yurid, arada yurid, ini yurid. Nih yurid. Lalu kemudian yang ini kejadian-kejadian ini yang ada titik-titik biru mudanya ini kita sebut dengan yasha. Ini adalah yasha.
Seperti itu. Jadi ini adalah sya, ini adalah yurid. Nah, seperti itu. Jadi ada kehendak di dalam kehendak. Ini cuma bahasa Indonesia kita memang, bahasa Melayu kita memang nggak kurang. Karena kalau diterjemahkan sama-sama kehendak, padahal sebetulnya beda ini. Yurid dan yasha berbeda. Pada kejadian-kejadian kejadian partikular kita mengatakan insya Allah kan begitu. Besok saya pergi ke Singapura insya Allah, kan itu kan perkejadian partikular ya. Jadi tapi penciptaan dari awal sampai akhir itu adalah yurid. Ya, penciptaan manusia tujuannya apa itu adalah yurid. Tapi dalam kegiatan kehidupan kita atau kehidupan alam semesta ada kejadian-kejadian, ada insiden-insiden, semuanya namanya yasha. Ya. Kalau mau sekolah misalnya, insya Allah saya mau sekolah lagi gitu. Saya mau dagang, insya Allah saya dagang lagi. Itu namanya insya Allah kalau Allah menghendaki. Gitu. Jadi kata syaknya Allah kita gunakan di sini. Kita tidak mengatakan in aradallah, tidak mengatakan saya mau jadi pedagang besok in aradallah, tapi insya Allah kalau Allah menghendaki. Gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan ulama? Nah, gimana sekalian, marja taklid itu terutama dalam kaitannya dengan fikih, masalah-masalah hukum agama, ya, masalah hukum agama. Tapi di luar hukum itu, seperti contohnya masalah-masalah prinsip itu tidak boleh bermarja, tidak boleh bertaklid maksudnya. Berkaitan dengan masalah ilahiyah, yang 5 prinsip itu, ilahiyah, kemudian apalagi al-adalah, keadilan, kemudian imamah, nabiyan, nubuwah, terus kemudian imamah, kemudian al-ma'ad, itu tidak boleh bermarja, tidak boleh merujuk kepada marja. Itu harus kita kerjakan sendiri. Ya. Yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang mubah. Hal yang misalnya kita menciptakan apa, tidak perlu menunggu fatwa dari marja. Nanti kalau misalnya ternyata pada kasus tertentu menimbulkan mudarat besar, baru marja mengeluarkan fatwa. Misalnya kita menciptakan alat, menciptakan membuat air jadi fuel, jadi bahan bakar, ya, mengekstrak air menjadi merubah air menjadi hidrogen, memisahkan air jadi hidrogen. Hidrogennya kemudian dirubah jadi bahan bakar seperti yang ramai sekarang bicarakan. Ya tidak perlu kita nunggu fatwa dari marja, karena kalau nunggu fatwa baru aja belum ada barangnya sudah dipatwakan, nggak mungkin. Jadi berkaitan dengan kajian-kajian ilmu ini bebas, ini namanya mubah ibahah. Jadi jangan kita katakan ada nggak fatwanya, wah tidak boleh ada fatwa di situ. Ya, kenapa? Karena kalau ada fatwa di situ, akhirnya sains tidak berkembang karena selalu nunggu fatwa. Sementara gimana marja mengeluarkan fatwa pada sesuatu yang belum ada wujudnya. Nanti kalau misalnya setelah ilmuwan menemukan misalnya nuklir, dan ternyata nuklir itu ada yang gunakan untuk melakukan pembunuhan massal, nah baru dibikinlah fatwa bahwa nuklir tidak boleh digunakan untuk membuat senjata pemusnah massal. Tapi ingat, yang dilarang bukan nuklirnya sebagai senjata pemusnah massal. Tapi kalau nuklir untuk digunakan bagi kedokteran, bagi pembangkit tenaga listrik, ya boleh-boleh aja. Kenapa? Karena itu sesuatu yang ibahan namanya, seperti itu. Jadi kaitannya dengan marja tadi, baik berkaitan dengan hukum, dan apa sebabnya? Karena kita tidak mampu mendalami hukum-hukum seperti itu secara saksama. Bolehkah kita tidak berujuk kepada kepada marja? Boleh kalau kita sudah mencapai derajat mujtahid juga. Yaitu kalau kita misalnya sudah mampu membuat istimbat hukum juga, seperti itu. Jadi ini hanya karena keterbatasan. Persis sama dengan kita kedokteran. Ya, kita kalau berkaitan dengan sakit apa gitu, kita tidak bisa simpulkan sendiri karena suka sakit kepala, kita menyimpulkan bahwa saya mau flu, saya minum Panadol saja. Ya tidak bisa. Kenapa? Karena penyebab sakit kepala banyak. Jadi sebaiknya kita berkonsultasi dengan ahlinya, marja kesehatan namanya dokter. Pertanyaan, bolehkah kita tidak merujuk kepada dokter? Boleh. Kalau kita sendiri menjadi dokter dan spesialisasi juga di bidang itu, kita boleh menyimpulkan sendiri. Tapi kan susah. Sekolah fakultas kedokteran butuh waktu bertahun-tahun, belum lagi dengan spesialisasinya. Nah, kurang lebih begitulah juga. Jadi sebetulnya kasusnya seperti itu. Kalau berkaitan dengan di luar itu, terutama berkaitan tadi dengan Al-Quran itu sangat sedikit yang bicara tentang hukum-hukum fikih, ya tentu diberikan kepada kita kebebasan untuk mengeksplor, untuk membersihkan hati kita, niat kita untuk membacanya dengan seksama. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Ada lagi, Ustaz, Ada, di silakan. chatroom.
Oh ya baik, di chatroom ya. Kita ke chatroom dulu ya. Dari Pak Burhan. Setiap sesuatu itu tidak punya hakikat. Yang punya hakikat hanya Allah, betul sekali. Jadi hakikat Allah itu apa? Ya. Hakikat Allah itu apa? Jawabannya satu, ada, wujud. Nah, jadi hakikatnya Allah itu ada. Itulah hakikatnya Allah, ada. Ya, tidak ada yang lebih jelas daripada ada itu sendiri. Jadi hakikatnya Allah itu ada, dan ada itu wujud itu tunggal, seperti itu. Ya. Terus kemudian zatnya Tuhan itu sederhana, basit. Kenapa? Karena tidak mungkin tersusun murakab. Karena kalau dia tersusun, berarti dia didahului oleh penyusunnya. Karenanya, ya namanya zatnya Allah itu adalah basit, ya basitul hakikat, karena tidak boleh tersusun, tidak boleh terstruktur, tidak boleh terstruktur, tidak boleh tidak boleh bersusun-susun, tidak boleh murakab namanya. Karena kalau dia murakab, ya dia didahului penyusunnya. Seperti kita buat misalnya dinding batu bata, tersusun dari batu bata, semen dan pasir. Nah, kan berarti dinding batu bata bukan pertama, yang lebih tua umurnya adalah batu bata, semen dan pasir. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena pasti didahului oleh pasir penyusunnya. Begitulah juga dengan Allah, maka tidak boleh tersusun. Jadi intinya adalah Tuhan itu adalah ada, dan hakikat ada itu adalah hakikatnya basit. Basit artinya sangat sederhana, very very simple. Ya, sangat-sangat sederhana, bahkan disebut dengan sederhananya sederhana, basitul hakikat namanya. Basit secara hakikat. Nah, seperti itu. Maka itulah Allah. Jadi hakikatnya Allah itu apa? Ada. Jadi tidak ada yang lebih jelas daripada ada itu sendiri. Maka semua ini ada karena dia ada di sana. Gitulah. Maka segala sesuatu ini adalah merupakan tajalli daripada dia yang maha ada, yang sering kita sampaikan, tidak akan ada yang ada kalau tidak diadakan oleh yang maha ada. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran, kasih Ustaz. Afwan ya. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Ayu. Ayu.